Terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit proposal PETPEN saya yang berjudul Pengaruh Pelatihan, Motivasi, dan Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja Karyawan dalam meningkatkan kinerja karyawan selama pandemi COVID-19. Studi kasus yang saya akan ambil pada PT Bank Rakyat Indonesia, Branch Office Sidoarjo. Mungkin sedikit mengenai latar belakang yang saya ambil. Terkait sumber daya manusia memiliki peranan penting bagi suatu perusahaan atau suatu organisasi. Oleh sebab itu, sumber daya manusia perlu mendapatkan perhatian khusus untuk mengetahui indikator sumber daya manusia apa saja yang mempengaruhi kinerja karyawan yang berkualitas. PT Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank negara yang bergerak dalam bidang jasa perbankan, antara lain kredit, deposito, dan produk lainnya yang merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal laba dan juga aset. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan aset penting di suatu perusahaan, sehingga pihak manajemen juga harus meningkatkan sumber daya manusia secara efektif dan efisien, sehingga tercipta kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan seperti mendapatkan keuntungan atau laba. PT Bank Rakyat Indonesia selama pandemi COVID-19, pelatihan dilakukan secara hybrid, baik offline dan juga daring, secara bergantian sehingga memungkinkan timbulnya berkurangnya kinerja suatu karyawan. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama suatu instansi adalah kepuasan kerja para karyawannya. Karena karyawan yang dalam bekerja, mereka tidak merasakan kenyamanan, kurang dihargai, tidak bisa mengembangkan segala potensi yang mereka miliki, maka secara otomatis karyawan tersebut tidak dapat fokus dan berkonsentrasi secara penuh terhadap suatu pekerjaannya. Berdasarkan hasil penelitian riset sebelumnya di atas, maka untuk mengetahui pengaruh pelatihan, motivasi, dan kepemimpinan terhadap kinerja dengan mediasi variabel kepuasan kerja dapat dilakukan melalui penelitian dengan judul Pengaruh Pelatihan, Motivasi, dan Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja Karyawan dalam meningkatkan kinerja karyawan selama masa pandemi COVID-19. Studi kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia, Branch Office Sidoarjo. Rumusan masalah yang akan saya ambil yang pertama, apakah terdapat pengaruh pelatihan terhadap kepuasan kerja karyawan PT Bank Rakyat Indonesia, Branch Office Sidoarjo? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan PT Bank Rakyat Indonesia, Branch Office Sidoarjo? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan PT Bank Rakyat Indonesia, Branch Office Sidoarjo? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan PT Bank Rakyat Indonesia, Branch Office Sidoarjo? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT Bank Rakyat Indonesia, Branch Office Sidoarjo? Yang keenam, apakah terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT Bank Rakyat Indonesia, Branch Office Sidoarjo? Yang ketujuh, apakah terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT Bank Rakyat Indonesia, Branch Office Sidoarjo? Yang kedelapan, apakah terdapat pengaruh tak langsung pelatihan terhadap kepuasan kerja karyawan dalam meningkatkan kinerja karyawan PT Bank Rakyat Indonesia, Branch Office Sidoarjo? Yang kesembilan, apakah terdapat pengaruh tak langsung motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan dalam meningkatkan kinerja karyawan PT Bank Rakyat Indonesia, TBK Branch Office Sidoarjo? Yang ke-10, apakah terdapat pengaruh tak langsung kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan dalam meningkatkan kinerja karyawan PT Bank Rakyat Indonesia, TBK Branch Office Sidoarjo? Landasan teori yang pertama adalah pelatihan, yang kedua motivasi, yang ketiga kepemimpinan, yang keempat kinerja karyawan, dan yang kelima kepuasan kerja. Di sini ada 8 penelitian terdahulu. Yang pertama dari Silviati 2018 dengan judul Pengaruh Insentif Pelatihan dan Lingkungan Kerja terhadap kinerja karyawan pada Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya. Hasil penelitiannya,
insentif dan pelatihan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya. Penelitian terdahulu yang kedua ada dari Ajeng Retno Kusumawati di tahun 2015 dengan judul Pengaruh Kepemimpinan terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Dari hasil penelitian, kepemimpinan sangat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan Bank Muamalat Indonesia. Yang ketiga, Bagus Nugroho 2017 dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Madura Baru PG atau PS Madukismo. Dengan hasil penelitian, lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Madu Baru PG atau PS Madukismo. Yang keempat, Muhammad Wahid Solihul Huda 2015 dengan judul Pengaruh Insentif dan Tunjangan Terhadap Kinerja Karyawan PT BPRS Sukawati Sragen. Dengan hasil penelitian, variabel insentif tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Variabel tunjangan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kemudian yang kelima, penelitian terdahulu dari Lesi Agustria Irenti Deskalia Herani 2021 dengan judul Pengaruh Kompetensi, Pelatihan, dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja. Studi pada karyawan PT Golden Blossom Sumatera, Kabupaten Panukal, Abab, Lemagan Ilir. Dengan hasil penelitian, variabel kompetensi, pelatihan, dan disiplin berpengaruh terhadap kinerja. Selanjutnya yang keenam, dari Indra Gani Tabu Bolon, Cindy Kumala, Sari Avinda Daviana, Desi Barismia tahun 2019 dengan judul Pengaruh Kompetensi dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan PT Pegadaian Kantor Wilayah Medan. Dengan hasil penelitian, variabel kompetensi dan pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan baik secara parsial maupun simultan. Yang ketujuh, Cindy Ayu Lestari dan kawan-kawan di tahun 2021, pengaruh pelatihan dan kompetensi terhadap kinerja karyawan pada Bapeda Kabupaten Bekasi. Dengan hasil penelitian, pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap secara parsial terhadap kinerja, kompetensi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja dan variabel bebas yaitu pelatihan dan kompetensi serta simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Dan yang terakhir dari Caperdi Wijayanto dan Luki tahun 2017 terkait pengaruh pelatihan, kompetensi, dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Plaza Multi Krindo Manado. Dengan hasil penelitian, pelatihan, kompetensi, dan motivasi baik secara simultan maupun parsial mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Baik, berikut adalah kerangka pemikirannya. X1 pelatihan, X2 motivasi, X3 kepemimpinan. Sedangkan di sini ada Y. Y-nya adalah kinerja karyawan. Kemudian ada Z, kepuasan kerja karyawan. Jadi kepuasan kerja karyawan sebagai variabel intervening atau mediasi. Hipotesa penelitiannya, yang pertama, pelatihan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, motivasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, pelatihan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Yang kelima, motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Yang keenam, kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Yang ketujuh, kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
Yang kedelapan, pelatihan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Yang kesembilan, motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Sedangkan yang ke-10, kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Yang dimediasi kepuasan kerja karyawan. Rancangan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja karyawan di PT Bank BRI Branch Office Sidoarjo, yaitu terkait pelatihan, motivasi, dan kepemimpinan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Ruang lingkup penelitian, ada 5 variabel yang digunakan dalam penelitian, di mana variabel kinerja karyawan sebagai variabel terikat. Variabel pelatihan, motivasi, dan kepemimpinan sebagai variabel bebas, serta variabel kepuasan kerja sebagai variabel intervening atau mediasi, dengan objek penelitian di BRI Branch Office Sidoarjo. Identifikasi variabel. Ada 3 jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain variabel bebas atau X, yakni variabel pelatihan, motivasi, dan kepemimpinan. Kemudian variabel Y atau terikat, yakni variabel kinerja karyawan, serta variabel intervening atau mediasi, yakni variabel kepuasan kerja atau Z. Di sini juga menggunakan tabel skala Likert. Selanjutnya, populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai BRI Branch Office Sidoarjo dengan jumlah populasi pegawai 300-an orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan proportive sampling berdasarkan kriteria atau syarat-syarat tertentu, antara lain yang pertama, pegawai sudah bekerja minimal 3 tahun, berpendidikan minimal S1, pernah mengikuti pendidikan atau training yang dilakukan kantor minimal 1 kali. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner, sehingga variabel-variabel di atas diukur dengan pertanyaan, tingkat kesetujuan responden, atau pertanyaan yang ditemukan dalam kuesioner untuk membantu mempertegas variabel yang diteliti. Kemudian data dan metode pengumpulan data. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 3 teknik pengumpulan data kuesioner yang terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama menjelaskan mengenai identitas responden. Bagian kedua merupakan sejumlah pernyataan tertulis mengenai variabel pelatihan, X1, motivasi X2, kepemimpinan X3, kinerja karyawan Y2, dan kepuasan kerja YZ. Kuesioner diberikan dengan cara mengirim secara elektronik melalui Google Form kepada responden secara langsung untuk memastikan bahwa kuesionernya dapat dikembalikan lagi kepada peneliti sendiri. Serta yang terakhir terkait teknik analisis data. Analisis data atau PET analisis merupakan sebuah metode analisis statistik yang memungkinkan dalam memberi suatu tafsiran atau interpretasi kuantitatif bagi hubungan dari sejumlah variabel dalam model. Tujuan analisis jalur ini adalah untuk menentukan pengaruh langsung dan tidak langsung di antara sejumlah variabel, dan analisis jalur juga digunakan dalam menguji besarnya sumbangan kontribusi yang ditujukan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap Z serta dampaknya kepada Y. Analisis korelasi dan regresi yang merupakan dasar dari perhitungan koefisien jalur. Sekian presentasi dari saya terkait MedPen dengan judul pengaruh pelatihan, motivasi, dan kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan dalam meningkatkan kinerja karyawan selama pandemi COVID-19. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.